Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi, di antaranya yang pertama ada hakikat dan pengembangan manusia, yang kedua landasan pendidikan, yang ketiga asas-asas pendidikan, yang keempat perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan, yang kelima pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Kita bahas yang pertama ada hakikat dan pengembangan manusia, di mana setiap manusia memiliki potensi untuk berkembang. Pengembangan diri mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dengan memahami hakikat dan mengembangkan potensi diri, kita dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, ada landasan pendidikan yang terdiri dari filosofi, sosiologis, psikologis. Yang pertama ada filosofis, di mana pendidikan dilandasi oleh pemikiran dan nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar bagi proses pembelajaran. Selanjutnya ada sosiologis, di mana pendidikan harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat agar menjadi uh, agar dapat memberikan kontribusi positif. Yang ketiga psikologis, yang dimana proses belajar mengajar harus sesuai dengan perkembangan dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya ada asas-asas pendidikan, di mana asas-asas pendidikan ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada asas demokrasi. Pendidikan harus menghargai hak dan martabat setiap individu. Yang kedua, asas keseimbangan. Pendidikan harus menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, asas keadilan. Setiap peserta didik berhak memperoleh kesempatan yang sama. Yang keempat, asas relevansi. Pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, ada perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan. Yang pertama, ada digitalisasi. Teknologi digital akan semakin terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, ada globalisasi. Interaksi dan interdependensi antar negara akan semakin intens. Yang ketiga, yaitu perubahan demografis, yang dimana struktur usia, migrasi, dan urbanisasi akan mengubah komposisi masyarakat. Selanjutnya, ada lingkungan pendidikan. Yang pertama, itu lingkungan fisik, meliputi aspek-aspek lingkungan yang berupa fisik, seperti gedung, ruang, kelas, dan fasilitas. Yang kedua, ada lingkungan sosial, mencakup interaksi antara individu dan kelompok di dalam lingkungan pendidikan. Selanjutnya, lingkungan budaya terdiri dari nilai norma, tradisi, dan kepercayaan yang mempengaruhi proses pendidikan. Selanjutnya ada lingkungan teknologi, meliputi pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan administrasi pendidikan. Yang selanjutnya, kita akan membahas fungsi lingkungan pendidikan. Yang pertama, ada edukatif, di mana mendukung proses belajar mengajar dan mengembangkan potensi peserta didik. Yang selanjutnya ada sosial, yang dimana menjadi wadah interaksi dan sosialisasi bagi seluruh komponen pendidikan. Yang selanjutnya kultural, yang melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai, norma, dan tradisi budaya. Yang terakhir ada inovatif, di mana mendorong kreativitas dan pembaruan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada jenis-jenis lingkungan pendidikan, diantaranya ada lingkungan keluarga. Pendidikan awal akan diterima anak dari orang tua dan anggota keluarga.
Yang kedua adalah lingkungan sekolah, di mana tempat berlangsungnya proses belajar mengajar secara formal. Yang ketiga, lingkungan masyarakat, interaksi dan komunitas di luar keluarga dan sekolah. Dari penjelasan beberapa materi yang sudah dijelaskan, ada kesimpulan yang kita ambil. Yang pertama, hakikat manusia memiliki potensi untuk berkembang secara holistik. Landasan pendidikan terdiri dari filosofis, sosiologis, dan psikologis. Asas-asas pendidikan terdiri dari demokrasi, keseimbangan, keadilan, dan relevansi. Lingkungan pendidikan terdiri dari fisik, sosial, budaya, dan teknologi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.